Namaskar. Nah, sekarang itu kan salam BTS-nya. Sekarang Mister minta untuk salam umat Hindu, ya, salam pembuka umat Hindu, Panganjali umat. Mister minta kepada JJ. Silakan JJ. Pimpin teman-temannya. Halo JJ. Bisa dengar suaranya Mister ya? Silakan JJ. Oke JJ. Pimpin asana Panganjali. Ayo silakan nak. Pasti bisa. Asana. Ya. Sikap duduk dengan sempurna, dengan tenang, dengan nyaman. Ya JJ, lanjut. Panganjali. Silakan JJ. Panganjali, semuanya di unmute. Semuanya di unmute ya. Semuanya di unmute. Yes. Nah, oke. Om Swastiastu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan tuntunan lindungan dari Ide Hyang Widiwasa. Namaskar. Baik anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran agama dimulai, sebagai salah satu sikap, ya, sikap wujud bakti hadapan Ide Sang Hyang Widi, mari kita melantunkan Gayatri mantra yang pertama, ya, ibu dari segala mantra, ibu Gayatri mantra. Mengapa Gayatri mantra yang Mister ajak anak-anak untuk melantunkan? Karena jika wujud Trisandia nanti karena zoomnya durasinya 40 menit, jadi kurang nanti waktunya ya. Baik, kita mengaturkan Gayatri mantra. Silakan yang memimpin. Mister minta kehormatannya kepada Arya. Silakan Arya. Arya, halo nak. Silakan dipimpin teman-temannya untuk melantunkan atau mengucapkan mantra Gayatri. Silakan Arya. Ya, sikap tangan amustikarana. Ayo Arya. Asana. Pranayama. Tarik nafasnya. Ucapkan mantra Om Ang Namah di dalam hati. Tahan nafasnya. Ucapkan mantra Om Namah. Hembuskan nafasnya. Ucapkan mantra Om Mang Namah. Semuanya ya, semuanya. Rangga mohon diikuti nak. Rangga. Karasudana. Ya. Sikap tangannya Karasudana, penyucian tangan. Om Sudamam Swaha. Ya, penyucian tangan kiri. Om Adi Sudamam Swaha. Dedi, Ade, Nanta, dan Ayuni kita mohon diaktifkan videonya. Puja Gayatri mantra dimulai.
Dilanjutkan dengan melantunkan Puja Saraswati atau Saraswati Puja untuk mengawali kegiatan pembelajaran. Memohon tuntunan kehadapan Ida Sang Hyang Adi Saraswati sebagai dewinya sumber pengetahuan atau dewinya sumber daripada ilmu pengetahuan dan kecerdasan untuk kita semuanya. Oke anak-anak, silakan sikap tangannya amustikarana, taruh di depan dada, pejamkan matanya, close your eyes, ya, concentrate and fokus. Baik anak-anak, Puja Saraswati ngawit. Om Saraswati Namastutyam Sidirambam Harityam Sidirambam Minggadam Santi 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 Om. Namaskar. Nah, Mister, karena ibu di toilet, saya kebelet tuh. Ya, silakan. Siapa itu? Made Praditya. Ya, silakan nak. Silakan ke toilet ya. Nah, anak-anakku semuanya kelas 4C ya. Hari ini yang jelas ya kedengaran suaranya Mister ya. Mohon sekali lagi kepada anak atas nama Dedi, Ade Nanta ya nak ya, Ayu Nikita, kemudian Made Praditya dan Dinda. Mohon untuk mengaktifkan videonya supaya Mister lihat kondisi anak-anak saat mendengarkan Mister, sama seperti layaknya ketika anak-anak berada di kelas ya, sama seperti anak-anak ketika berada di kelas. Jika misalkan anak-anak tidak serius dalam mendengarkan, nanti anak-anak pasti akan kurang memahami apa yang disampaikan dari Mr. Chandra ya. Silakan Ade Nanta, Made Praditya ya, Ade Nanta, silakan diaktifkan di videonya ya. Baik anak-anak semuanya ya, baik anak-anak semuanya, mohon dipersiapkan buku Wagiswarinya, buku catatannya juga ya, dan siapkan pertanyaannya. Pada hari ini Mister akan ajak anak-anak untuk mereview kembali atau mengulas kembali atau memperkuat kembali materi yang telah Mister Chandra sampaikan di minggu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Dari awal penilaian tengah semester, dari awal sebelumnya itu dari materi Punarbawa, kemudian yang kedua adalah materi orang suci, dan yang terakhir adalah materi tentang catur pramana. Nah, ada 3 materi pokok yang menjadi dasar anak-anak dalam melaksanakan nantinya penilaian akhir semester. Ini yang patut dikuasai. Ada 3 nak. Yang pertama adalah tentang Punarbawa, yang kedua adalah orang suci, dan yang ketiga adalah catur pramana. Silakan coba diulang, Dedi.
di unmute. Silakan sampaikan dengan Mister materi apa saja yang perlu dikuasai untuk mempersiapkan penilaian akhir semester di semester 1. Coba Dedi, silakan. Benar bawa, Mister. Benar bawa, bagus. Yang kedua apa? Orang suci, Mister. Orang suci. Ya, benar. Lanjut, yang terakhir. Catur Pramana. Catur Pramana. Ya, bagus ya. Itu ada 3 materi yang perlu anak-anak kuasai. Yang pertama mengenai benar bawa, yang kedua adalah orang suci, yang ketiga adalah catur pramana. Dari ketiga materi pokok ini, yang mana rasanya anak-anak membutuhkan penjelasan kembali atau pemahaman kembali dari ketiga materi ini. Jadi dari benar bawa, orang suci, dan catur pramana, yang mana membutuhkan penjelasan. Silakan anak-anak, Mister berikan waktunya untuk bertanya. Silakan ajukan tangannya atau langsung saja di unmute. Mister, saya ingin bertanya mengenai materi benar bawa misalkan. Mister, saya mau bertanya tentang materi catur pramana yang tidak mengerti tentang upamana pramana, Mister. Misalkan begitu contohnya. Silakan Mister berikan kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan respon kembali ya, memberikan tanggapan dari materi yang telah Mister jelaskan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Mister yang bertanya. Ya. Untuk memastikan bahwa anak-anak memahami apa yang Mister sampaikan. Yang namaskar, siapa yang pertama dulu? Giliran 3, 2. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Yang unmute. Yang unmute berarti yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya? Berarti sudah semua paham. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Mister berani simpulkan sudah semua paham. Jika Mister berani simpulkan sudah semua paham, berarti Mister yang akan bertanya. Gimana? Silahkan bertanya. Apa yang belum dipahami? Ayo. Bisa di chat juga bisa. Ya, saya Mister mau bertanya. Itu boleh. Ayo. Biasanya di kelas ini aktif-aktif semuanya. Ayo nak. Tidak ada yang mau bertanya. Oke, Mister yang bertanya sekarang. Mister bertanya kepada anak. Yang pertama, Wahdanis. Wahdanis bisa di unmute. Bisa di unmute Wahdanis. Halo Wahdanis. Bisa di unmute. Ya, putus ya. Ya Wahdanis, Mister mau bertanya kepada Wahdanis. Oh, ada Rangga tentang orang suci ya. Sebentar Rangga, Mister kasih kesempatan untuk berbicara ya. Mister bertanya dulu ini kepada Wahdanis. Apa yang disebut dengan istilah punar bawa? Nah, apa itu punar bawa, Wahdanis? Punar bawa, ya. Saya jawab, Mister. Nah, berikan dulu kesempatan kepada Wahdanis ya. Tadi Mister sudah berikan anak-anak untuk bertanya, tapi belum ada yang bertanya. Hanya Rangga saja ini yang di chat, nanti disampaikan ya. Tentang orang suci, bagian yang mananya itu orang suci. Wahdanis, silakan. Apa itu punar bawa? Nah, ini Mister juga menilai ya, menilai sikap kalian. Tercatat ini nak, semuanya dicatat
Ya, dicatat. Punar bawa adalah sarada yang keempat. Sarada bawa. keempat. Oke. Dari kata punar yang berarti kembali dan kata bawa yang berarti lahir. Iya, bagus. Jadi punar bawa artinya Lahir kembali. keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali. Nah, jadi Mister biasa cuma bilang kelahiran kembali aja, Mister. boleh. Jadi Mister kuatkan kembali ya, penguatan kembali bahwa punar bawa, dengarkan dengan baik. Boleh juga catat, rekam boleh, karena Mister juga record di sini. Punar bawa adalah salah satu pembagian dari Pancasrada. Salah satu pembagian dari Pancasrada. Panca 5, serada keyakinan. Ya, itu artinya. Jadi 5 keyakinan dalam agama Hindu, salah satunya ada yang disebut dengan pembagian yang keempat adalah punar bawa. Punar bawa serada, ya, keyakinan terhadap adanya punar yang artinya hilang, musnah, ya, hancur, punah, ya, punar, ya, seperti binatang yang punah berarti sudah tidak ada. Bawa artinya lahir dalam istilah Sanskerta. Jadi punar bawa memiliki pengertian kelahiran kembali atau percaya, yakin dengan adanya kelahiran kembali. Ini yang disebut dengan punar bawa serada. Terima kasih Danis sudah menjawab pertanyaan Mister. Bisa di mute. Mister, izin sebentar, ada yang ngetok pintu. Oke, silakan. Silakan. Oke, lanjut ya. Dalam ajaran punar bawa, ya, dalam ajaran punar bawa serada itu ada yang digolongkan ke dalam bentuk, ya, ciri-ciri seseorang yang lahir kembali. Kenapa lahir kembali? Kira-kira jawabannya kenapa? Kenapa lahir kembali? Mister minta kepada Giova. Kenapa lahir kembali? Mengapa manusia tersebut lahir kembali? Kita yakini adanya kelahiran kembali. Alasannya apa? Silakan, Giova. Karena apa? Karena ada punar bawa. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Meta, karena apa manusia bisa lahir kembali? Karena manusianya itu dia kan zaman dahulu jahat, biar manusianya itu biar bisa ulang biar dia bisa hidup dengan baik, nggak kayak jahat gitu loh. Oke, Ya, jahat, jadi biar bisa memperbaiki kesalahan yang terdahulu, gitu maksudnya ya, kira-kira Meta ya. Jadi lahir kembali. Gara-gara masih ada karma, apa karma bagus atau karma jelek? Oke, silakan Rangga. Kenapa bisa manusia itu lahir kembali, Rangga? Gara-gara masih ada karma baik atau karma buruk lah. Karma buruk. Oke, dari tiga pernyataan temannya ini, moksa. ada yang menyebut ya karena memang benar bahwa, yang kedua ada yang menyebut karena dulunya berbuat jahat, jadi menjelma kembali menjadi seseorang yang untuk memperbaiki perbuatan yang buruknya untuk menjadi perbuatan yang lebih baik. Rangga menyatakan bahwa karena manusia masih memiliki perbuatan baik dan buruk, ya. Jadi bisa simpulkan semua itu benar, tetapi jawabannya yang lebih tepat dan singkat, ya, yang sangat sederhana itu adalah karena mengapa manusia lahir kembali. Ini pasti keluar ya dalam PAS. Mengapa manusia lahir kembali atau mengalami punar bawa? Karena manusia masih memiliki karma wasana. Karena
Kalau ada nanti pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah karena manusia masih karma wasana. Ya, karena manusia masih memiliki karma wasana. Apa itu karma wasana? Coba Dedi, apa itu karma wasana? Dedi tidak terlihat iki. Apa itu karma wasana? Ya, kalau misalkan Dedi ini tidak nampak, Mister minta kepada Ayu Nikita. Ayu Nikita, halo. Namaskar. Ya, silakan Dinda yang mau ke toilet. Ayu Nikita, apa itu karma wasana, Nak? Apa yang disebut dengan karma wasana? Apa itu karma wasana? Halo Ayu Nikita. Kalau masih mencari jawabannya, Saya jawab, Mister. Mister minta kepada Rania. Nah, ini jawabannya yang tadi ya. Apa itu? Perbuatan pada masa lampau atau terdahulu seseorang yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan. Oke, benar. Apa itu punarbawa? Ini penjelasannya sudah ada ya. Punar yang artinya punah, bawa yang artinya lahir. Jadi punarbawa itu adalah keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali. Jelas ya. Mengapa terjadi punarbawa? Penjelasannya sudah ada. Karena manusia lahir, hidup dan mati, masih meninggalkan yang namanya bekas-bekas perbuatan, bekas-bekas karma yang terdahulu, ya, yang sering disebut sebagai karma wasana. Karma wasana inilah yang dibawa hingga lahir ke dunia, ya. Jika misalkan ada pertanyaan, kapan punarbawa akan selesai? Jawabannya ada pada keyakinan umat Hindu yang kelima, yaitu apabila sudah mencapai yang namanya pembebasan abadi yang sering disebut sebagai moksha srada, ya. Kapan punarbawa akan selesai? Ketika adanya pembebasan kembali, ya, pembebasan kembali, yaitu sering disebut dengan istilah moksha. Lanjut ya. Dari mana asal terjadinya punarbawa? Ini tadi yang Mister jelaskan ya. Mister minta kepada siswa atas nama Gea, coba dibantu ya. Asal dari punarbawa itu ada dua, nah, ya. Surga Syuta dan neraka Syuta. Coba Gea jelaskan dengan teman-teman, berbagi pengetahuannya dengan teman yang lain, apa yang disebut dengan surga Syuta dan apa yang disebut dengan neraka Syuta. Ini hanya materi pengulangan saja, nak, ya, materi pengulangan saja untuk mempersiapkan nantinya nak bisa menghadapi PAS. Silakan, Gea. Apa itu surga Syuta? Ya, asli Mister. Surga Syuta ya, surga Syuta. Surga Syuta artinya apa? Kelahiran dari surga. Neraka Syuta yaitu kelahiran dari neraka. Ciri-ciri dari surga Syuta ini baik hati, sopan, disiplin, ya. Ciri-ciri dari neraka Syuta yaitu sombong, ngantuk, sering mengejek. Ini yang dikuasai, nak, ya. Apa itu punarbawa? Mengapa terjadi punarbawa? Kapan selesainya punarbawa? Punarbawa itu terjadi akibat apa? Surga Syuta dan neraka Syuta. Karena ada kelahiran dari surga dan neraka. Ini yang sering disebut sebagai kelahiran kembali, ya. Kelahiran dari surga, kelahiran dari surga. Oke, Mister tutup dulu ini. Kita lanjut ke
orang suci ya. Dan lanjut ke orang suci. Silakan dibuka tentang orang suci. Orang suci itu apa? Coba Krishnanda Araruna. Apa itu orang suci? Orang suci adalah orang manusia suci, bersih lahir dan batin. Orang yang dipandang memiliki kemampuan ya menjalankan satu Saya bilang orang suci itu manusia yang memiliki kekuatan mata batin, ya saya bilang gitu, Ustaz. Ya benar juga ya, memiliki kekuatan mata batin pun juga benar ya, kekuatan mata batin. Contohnya Maharsi ya, orang suci. Ini adalah materi yang kedua anak ya, materi yang kedua, KD yang kedua 3.2 ya. Kita lanjutkan. Jenis sebutan orang suci ini penting ya. Jenis sebutannya ada dua orang suci golongannya. Ada yang disebut dengan Eka Jati dan golongan Dwi Jati. Kira-kira Giova, apa yang disebut dengan Eka Jati, Giova? Golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan keagamaan di tahap awal berupa mewinten. Ya, berupa mewinten ya, berupa mewinten. Jadi orang suci yang lahir satu kali ya dari garba ibunya, kemudian disucikan lewat proses yang namanya proses mewinten ya, menjadi seorang dengan sebutannya adalah 1. Pemangku, 2. Dalang, 3. Yang 4. Wasi ya, bahkan Serati Banten pun juga di Winten ya. Itu yang disebut sebagai kelahiran, lahir melalui penyucian satu kali yang disebut dengan Eka Jati, itu orang suci. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Dwi Jati, proses kedua kalinya dalam proses penyucian. Coba Satya, apa yang disebut dengan Dwi Jati? Dwi Jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut medikse. Orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut medikse. Iya, orang suci yang mendapatkan ya, atau yang disucikan dua kali dengan tahap lanjutan dari mewinten yang disebut dengan proses medikse atau melinggih ya, medikse itu proses dua kali, lahir dari garba ibunya dan lahir lewat nabe ya. Nabe itu apa? Anak-anak tahu nabe? Kita sudah jelaskan itu. Nabe itu gurunya orang suci. Gurunya sulinggih ya, gurunya ya, guru ya. Nabe namanya yang melahirkan atau ngembasan daripada sulinggih. Nah, itu yang perlu anak-anak pahami. Jadi jika sudah melakukan proses penyucian dua kali, maka orang suci yang sudah mendikse itu berganti gelar ya, yang sering disebut sebagai catur bandana dharma, yaitu 4 perubahan ya, 4 kewajiban ya, perubahan yang terjadi pada orang suci kalau sudah mendikse, disebut dengan catur bandana dharma. Dan gelarnya pun berubah ya, menjadi ide panditempu, ide pedanda, ide rusiago, ide begawan, banyak lagi ya istilahnya yang sudah berganti dari nama ulangnya maupun nama gabawatinya. Nah, anak-anak, Mister singgung kembali mengenai catur bandana dharma. Jadi kalau sudah melakukan proses 2 kali penyucian, maka setelah medikse itu ada yang disebut sebagai kewajiban ya, untuk merubah atribut, nama, kewajiban dan juga sesana ya,
Yang pertama yang disebut dengan Amari Aran. Jadi namanya berubah. Ini pasti keluar dalam PAS ya, Catur Bandana Dharma. Amari Aran itu berubah namanya, gelarnya berubah. Yang kedua Amari Wese, berubah atributnya, ya, berubah atributnya. Atribut itu maksudnya pakaian, busananya berubah, ya, menggunakan bawa, menggunakan genitri, menggunakan, ya, banyak lagi ya, genitri dan seterusnya, banyak lagi atribut-atribut yang lain. Kemudian Amari Sesana, kewajibannya berubah, ya, kewajibannya misalkan ngeloko pala seraya, muput upacara, kemudian nyurya